Oke, sip. Cuaca cerah. Setelah kita selesai ada pengenalan produk, kemudian bedah tentang teknologi dari Grand Filano Hybrid Connected, dan sekarang jam setengah 11 kita prepare untuk riding. Jadi total ada 9 unit Grand Filano Hybrid Connected Motoblas EPPB. Afif Toha itu ya di sana 3835. Nah, pas banget H4. Memang sih warna yang paling mencolok itu yang warna dual blue. Tapi H4 memilih yang tipe Lux yang warna white pearl. Apa hujan. Lah gerimis tau enggak nih mataharinya masih nongol. Santai-santai. Dan kenapa H4 memilih yang versi Lux dan warna white pearl? Karena H4 suka sih. Jadi yang pertama suka warna dual blue, yang kedua yang ini white pearl. Oke, sebelum riding seperti biasa, ini biar kelihatan ya. Di sini masih 0 trip kilometer per liternya. Dalam artian nanti total kita menempuh jarak total berapa kilometer, dan rata-rata average itu kita Grand Filano yang H4 kendara ini berapa konsum bahan bakarnya. Hai sahabat, ya di video ini merupakan video lanjutan dari part pertama, dimana di video sebelumnya H4 itu menginformasikan perihal bagaimana sih cara kerja mesin hybrid Blue Core si Yamaha Grand Filano. Dan di video ini itu H4 akan menginformasikan yang berkaitan dengan performa, kemudian apa yang H4 rasakan atau bisa dikatakan feeling dalam berkendara, dalam mengendarai Grand Filano Hybrid Connected. Lalu ketika tanjakan juga seperti apa responsif tenaganya, kemudian top speed. Waktu itu H4 sempat juga untuk mencoba top speed dari Grand Filano Hybrid Connected ini, dan berapa maksimum kecepatan yang H4 bisa capai. Dan yang terakhir itu akan H4 sampaikan tentang konsum bahan bakar selama kita riding. Kita start mulai dari Yamaha flagship motor Bali yang di Jalan Diponegoro, kemudian tujuan kita waktu itu adalah ke Kintamani, dan sampai Kintamani kita lunch di sana, kemudian terakhir baru kita balik lagi ke Yamaha. Dan jalurnya pun emang benar-benar sudah di prepare, sudah dipersiapkan oleh pihak Yamaha, yaitu jalur-jalur yang memang benar-benar akan kita dapatkan feeling mengendarai motor matic lebih tepatnya. Di trek lurus ada, kemudian di trek yang zigzag pun ada, jadi ketika kita melakukan manuver itu seperti apa. Kemudian di jalur tanjakan pun juga tahu sendiri, kalau ke Kintamani itu pasti banyak-banyak jalur tanjakan yang akan kita lalui seperti itu. Oke, jadi ini adalah menurut H4 selama H4 mengendarai Grand Filano Hybrid Connected. Ya, kalau misalkan kita mengendarai motor Grand Filano Hybrid Connected di trek lurus, di jalan lurus, mau itu lempeng, tidak ada kemacetan alias sepi, dan juga ketika bermacet-macetan itu sebenarnya kita masih dalam posisi yang nyaman yang kita rasakan, karena joknya empuk, kemudian agak lebar, jadi bener-bener full menopang dari paha si rider seperti itu, jadi enak banget. Dan karena mungkin joknya itu dia yang H4 rasakan itu kan dari depan hingga ke belakang itu kan, mulai dari depan kemudian perlahan-lahan dia agak melebar sampai ke belakang ke jok bagian boncenger. Itu seolah-olah mungkin kita akan merasa motor ini tinggi ya, tapi sebenarnya nggak tinggi, karena
baru kali ini H4 mengendarai motor matic itu dengan dengan tinggi H4 itu oke lah 177, itu agak jinjit, tapi nggak jinjit banget ya yang H4 rasakan ketika bermacet-macetan. Akhirnya kita turunin kaki, kemudian ketika lampu merah H4 menurunkan 2 kaki, itu kedua kaki ini agak jinjit. Tapi kalau posisi duduknya kita agak maju, alias itu sedikit mengurangi segi kenyamanan H4 untuk mengendarai motor matic Villano ini, itu baru tidak jinjit, bener-bener semua telapak kaki menyentuh aspal seperti itu. Tapi kalau dengan posisi H4 riding ya yang H4 pilih dengan nyaman H4 seperti itu agak jinjit seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke track yang tanjakan ya. Kalau manuver itu balik lagi ya, motor ini tidak berat, dan meskipun motor yang kita kendarai bobotnya pun berat, tapi kalau sudah dikendarai, sudah jalan, itu sebenarnya enteng. Dan itu tidak terlalu akan H4 bahas ketika motor ini dikendarai dengan jalur-jalur tikungan untuk bermanuver. Tapi lebih yang akan H4 tekankan ketika mengendarai motor ini ketika di jalan tanjakan. Oke, ya, mesin ini memang 125 cc, tapi balik lagi di video sebelumnya H4 sudah menjelaskan, men-sharing, yaitu di setiap 3 detik awal itu tenaga motor ini disupport oleh hybrid kelistrikan. Setelah itu baru ditompang atau support oleh mesin atau tenaga bensin seperti itu. Sehingga ketika jalan tanjakan kemudian kita lepas gas bener-bener sampai 0, terus kita ingin gas lagi, itu enteng dan responsifnya dapet, dan powernya itu kita dapat. Jadi nggak ada istilah lelet atau delay yang kita rasakan kayak berat. Biasanya kalau kita mengendarai motor matic di jalan tanjakan, kita sudah sampai full gaspol gitu kan, kayak kok nggak ada tenaga, kayak berat banget gitu loh. Tapi kalau di hybridnya ini, karena sudah disematkan oleh teknologi Blue Core Hybrid, itu ada support dari si hybrid tenaga listriknya ini yang bener-bener kita merasakan tenaga enteng, kemudian tangguh di jalur tanjakan, dan stabil. Dalam artian, biasanya kalau motor matic yang kita kendarai di jalan tanjakan itu kan kadang dia kuat, nanti lama-kelamaan dia loyo tenaganya. Kalau ini Grand Villano gak sama sekali, tidak ada yang H4 merasakan perlahan-lahan tenaganya loyo atau berkurang, tidak ada sama sekali. Keren pokoknya, sip. Oke, kemudian gimana sih dari segi keempukan shockbreaker, baik shockbreaker yang depan maupun yang belakang? Karena H4 ini riding sendirian, tidak ada boncengernya, jadi H4 mungkin merasa shockbreaker depan itu empuk. Dan ini juga diiyakan oleh blogger dan vlogger lainnya ketika kita lagi istirahat untuk sharing-sharing, gimana, empuk nggak? Tadi kita melibas beberapa jalan yang berlubang, kemudian lubangnya pun juga nanggung-nanggung, kadang ada yang besar juga kita coba libas gitu, tapi empuk, serius, ini empuk banget. Double rasa empuk yang kita rasakan itu double. Pertama dari shockbreaker depannya empuk, ditambah lagi dengan joknya yang lebar dan empuk. Jadi bener-bener kenyamanannya ini berlipat ganda. Enak pokoknya motornya. Terus lanjut top speed ya. Ya, di top speed yang pertama itu H4 hanya mampu dapat 100 km per jam. Begitu juga Moto Blast dan juga Afif Toha. Waktu itu kita coba bertiga ini saling top speed. Dan setelah itu H4 berpikir, oke, penasaran, kayaknya bisa lebih dari 100. Dan akhirnya H4 coba lagi, dan akhirnya bener, mentok hanya dapat 102 km per jam. Tapi itu pun agak lama. Setelah tercapai 100 km per jam, itu untuk naik ke 101 apalagi ke 102 itu mentok, tapi maksudnya agak lama. Tapi akhirnya bener-bener maksimum H4 dapatkan hanya 102 km per jam di tes yang berikutnya. Setelah yang pertama hanya dapat 100 km per jam. Tapi oke lah, dengan kecepatan
segitu dengan motor Matic yang kelihatannya gede gitu kan, mungkin orang akan bilang, oh nggak mungkin bisa lari. Oh jangan salah, lawang di jalan tanjakan aja tangguh, apalagi untuk main top speed. Meskipun memang agak lama, tapi mungkin yang kita rasakan agak lama ya, tapi dia stabil tenaganya, tidak ada istilahnya berat gitu kayak kita harus ngoyo itu kayak harus memaksakan tangan kita untuk mainkan gas bener-bener sampai full. Nggak harus seperti itu, pokoknya kita santuy aja mengendari motor Filano, tapi tenaganya stabil dan tangguh. Keren dah pokoknya. Oke, setelah itu setibanya kita di Yamaha Motor Bali kembali, maksudnya kembali lagi kita tiba di Yamaha Motor Bali. Akhirnya barulah kita coba melihat berapa sih konsum bahan bakar dari masing-masing peserta, yang waktu itu ada sekitar 9. Oke, jam 2:30. Nah, kita udah tiba lagi di Yamaha Motor Bali, dan teman-teman yang lain masih baru pada berdatangan semua. Yuk kita cek yuk, H4 konsum bahan bakar berapa ini. Oke, bentar, kita mulai. Nah ini, nah oke, kita mulai dari ini. Dia total jarak tempuh yang kita sudah lalui dari Yamaha ke Kintamani, kemudian balik lagi ke Yamaha, itu ada 121,3 km. Berapa bahan bakar konsum? 55,7. Widih. Foto plus piro? 56,2. Yuk kita lihat Filano yang dikendari oleh Moto Blast. 56,2. Oke, 56,2 Moto Blast. Kemudian 3835. BBM-nya finalnya di 54,7 untuk 54,7. Oke, Afif Toha, BBM konsum berapa? Oke, 57,4. EPBB berapa EPBB? Oke, kita lihat EPBB. Ini 2 orang ya boncengan. Oke, karena EPBB dia goncengan, kita lihat 47,8. Oke, sip lah. Nanti kirim Mas video Mas. Oke, nah kita lihat yang dipakai oleh si Mas Fikri. Berapa konsum bahan bakarnya? Kita cek. Oke, itu dia. 54,1. Oke. Ya, itulah variasi masing-masing konsum bahan bakar dari Grand Filano berdasarkan dari bobot sang rider. Yang jelas jarak tempuhnya pasti sama. Oke, yang dipakai RC berapakah kira-kira? 64,8. Anjay, 64,8. Wah, ini ilmunya sakti nih. 64,8. Itu ini RC-nya nih 64,8. Edan. Ya wes itu sih. Tapi yang jelas ini emang irit banget. Kenapa bisa tak bilang irit bangetnya, ampuhnya luar biasa. Oke. Semenjak kita riding ya, itu jarumnya itu penuh. Oke, jarumnya ini penuh nih. Kemudian tiba lagi di Yamaha, cuman turun 1 garis. Tuh, gitu. Gila, cuman turun 1 garis men, dengan jarak tempuh 120 kilometeran kurang lebih. Oke, wes itu sih. Sampai jumpa lagi di event jadwal riding berikutnya. Dan pokoknya ampuh. Total keiritannya emang ampuh banget. Keren. berapa 100? Di bypass nggak bisa, kita terpaut.